Emang pengennya dari pas 2021 emang pengen naik merbabu. Kata Neo, ya udah kita ke shelter aja dulu. Tapi Desta ragu karena takutnya nggak boleh masuk gitu ke shelter. Terus ternyata kita pilih ya udah langsung ke shelter aja karena nggak mungkin nih sampai ke tenda. Tadi kan kalian tuh berdelapan ya, kelompok ya? Iya, berdelapan. Berarti kan yang ada yang naik ke pos 3 dan di shelter itu berapa orang ya? 5 orang. Iya. 5 orang. Yang 3 ini kemana nih? Nah yang 3 itu kita kepisah karena Kepisahnya pas menuju pos 3? enggak, kepisahnya masih di pos 1 udah kepisah. Dari awal udah kepisah. Oh, mereka di belakang. Ya mereka belakang banget. Dari start awal udah mereka lebih lambat lah. Oke. Dan kita ngerasa mereka aman juga karena cowok di rombongan kita ada 2, yang satu udah ikut rombongan kita, yang cowok satunya udah di sana gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah. Berarti mereka itu balik lagi ke base camp, Iya, turun. Oh, oke. Ketika tadi untuk memutuskan evakuasi mandiri ke shelter gitu ya, akhirnya daripada kalian turun atau kalian naik ke pos 4 ke tempat camp, masuk pertama ke shelter itu atau yang ada di pikiran teman-teman itu shelter itu apa gitu loh. Coba nih dari masing-masing aja lah. Dari masing-masing aja. Coba gimana nih? Ketika melihat shelter itu apa gitu loh maksudnya? Pas pertama kali ke shelter ya, Atau pas pertama kali lihat gitu, oh ternyata di sini ada bangunan iya. shelter gitu. Aku nggak tahu kalau itu shelter sih. Aku mikirnya mungkin itu kayak penangkaran burung atau apa gitu. Oke. Karena Desta bilang dari awal ke shelter, oh berarti itu shelter gitu. Pas masuk kayak, oh ternyata shelter kayak gini. Anget sih, karena kan full aluminium foil ya gitu. Cuma pas kesana ya udah full orangnya gitu. First impressionnya sih itu kayak sangkar burung gitu. Aku nggak tahu kalau itu shelter. Kalau Tias? Kalau aku juga kan aku paling belakang juga ya, ngikutin mereka yang paling depan. Terus ya asal masuk aja gitu, dan nggak tahu kalau itu tuh shelter, kayak masa mungkin itu kayak semacam persinggahan doang gitulah istilahnya gitu sih. Jadi ya emang nggak tahu itu shelter atau bukan gitu. Desta gimana? Oh iya. Kan kalau aku awalnya emang tahu ya shelter, cuma sebelum-sebelumnya emang nggak pernah masuk yang namanya ke dalam shelter di gunung gitu kan. Jadi mikirnya mungkin shelter di dalam bakal kayak UKS, ada kayak kasur atau apa sih ya, kayak UKS sekolah itu kan isinya kasur, terus tabung oksigen, pokoknya mininya rumah sakit lah gitu kan. Karena kan emang buat emergensi. Cuma nggak rada nggak nyangka juga kalau di dalam ternyata ada 2 lantai, terus ada full foil gitu sih. Dari Okti gimana? Kalau aku waktu pertama kali lihat shelter, aku lihatnya sebenarnya aku kira itu rumah. Jadi soalnya waktu sebelum naik gunung aku belum pernah lihat kalau di gunung tuh ada shelter gitu. Aku belum pernah, baru lihat tuh di Merbabu. Jadi aku baru tahu kalau misalkan oh ini tuh yang namanya shelter. Terus pas aku masuk ke shelter, aku sih mikirnya kalau misalkan itu nggak full, aku mikir itu nyaman sih, soalnya aku lihat ada karpet, terus ada P3K-nya juga. Menurut aku itu shelternya nyaman. Ya. Jadi pas awal di luar sih aku mikirnya itu rumah. Kataku, oh di gunung ada rumah ya gitu. Tapi bukan. Berarti macam-macam ya pemikirannya. Pas Desa bilang, oh itu shelter. Oh ada ya shelter. Oke. Nah, pas kan itu bener-bener angin kencang, terus hujan deras banget gitu ya, dan emang bisa membahayakan diri juga lah ya. Dan akhirnya teman-teman memilih untuk mengevakuasi ke shelter emergency itu. Nah, gambaran ketika teman-teman awal masuk ke shelter sampai ada di dalam shelter, terus keadaan di dalam shelter itu seperti apa? Gimana sih? Dari teman-teman siapa yang mau menceritakan? Pas di shelter itu aku mikirnya kita nggak bakal lama sih di shelter, sementara aja, nanti badainya udah geredan kita bisa nekat turun gitu. Karena badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, harusnya berlalu lalang. Dan itu anginnya emang udah kenceng, tapi udah full juga. Dari pertama kita masuk posisinya udah full shelternya. Memang duduk juga nggak bisa, jadi kita semua berdiri.
Terus aku mikirnya mungkin habis maghrib kita udah bisa turun lah ke bawah gitu. Cuma ternyata lama-lama ini nggak ada kelihatan bakal reda lah badainya. Justru makin full terus, ada yang masuk terus. Mungkin yang dari bawah baru sampai ke pos 3 dia pasti ke shelter. Terus aku dengar juga yang udah terlanjur di tenda di area camp pos 4, mereka turun ke shelter karena di tenda udah pada terbang-terbangan, udah pada hancur. Bahkan mereka yang dari tenda ke shelter, carrier-nya tuh ditinggal di dalam tenda buat nahan tendanya gitu. Mereka udah nggak peduli itu sama carrier-nya. Terus juga banyak juga aku dengar carrier ada yang hilang lah, ada yang apa udah nggak tahu. Terus HP ada yang dimasukin ke dalam carrier-nya di luar. Kan Desta juga termasuk yang kayak gitu berarti tuh. pas masuk shelter itu si carrier itu disimpannya di luar. Harus ditaruh di luar, ada yang bilang. Di dalam Udah nggak makin nggak muat. Ya, karena terlalu banyaknya orang di dalam itu ya. Iya, makin nggak muat dan makin basah karena kan posisi dari bawah udah hujan tuh, gitu. Terus ternyata malah makin kenceng badannya. Nah di sana posisinya juga macam-macam ya, ada yang sakit, hipo, asma, yang nangis juga banyak. Terus ya kalau kita cuma gimana ya, kita kayak pasrah komat kamit aja sih, berdoa. Oh, ada yang sampai mau maksudnya ada yang udah gejala hipotermia juga. Udah sih udah. Karena sebelum kita masuk kayak ada yang kena gejala itu. Jadi sebelum kita masuk tuh ada yang udah tiduran, udah diangetin gitu sih. Ada yang ditaruh atas gitu. Taruh di atas ya untuk betul. yang hipotermia itu. Iya. Tapi untuk yang kayak hipotermia itu ada yang sampai dievakuasi benar-benar ditandu ke bawah nggak sama Rangers itu? Sepenglihatan kita sih nggak ada sih. Oh nggak ada, karena Iya, mungkin sampai, di dalam shelter itu bisa ditangani gitu ya. Iya betul. Selama Karena di dalam shelter ya. Iya karena yang kalau nggak salah sih yang sakit-sakit itu ditaruhnya di bagian atas. Terus juga kan di sana ada P3K juga ya, sama penghangat kalau nggak salah. Iya. Iya ada betul, Ya. darurat. Oke, berarti di dalam shelter itu crowded banget berarti ya? Sangat crowded ya. Sangat. Ada yang nangis gitu ya. Kita kayak KRL. Iya udah kayak KRL sih jalurnya. Iya kalau Jadi- tahu nggak Mas? Iya ya. Kayak Jadi Manggarai. kalian itu pas di dalam shelter itu posisinya berdiri semua. Full berdiri, iya. Full berdiri. Bisa duduk sih ganti-gantian, kayak ada spot yang kita bisa bukan duduk, jongkok. jongkok. Jongkok itu kita jongkok gantian. 5 menit. 5 menit, 30 menit. Aja, karena kalau kita semua jongkok kan Nggak bisa muat. Nggak bisa nggak muat ya. Akhirnya kebanyakannya berdiri lah ya berarti ya. Berdiri. Kalau ada spot kosong dikit, misalnya Okti manggil Kak Dinda, dia ada yang kosong ganti-gantian. Jadi mereka berdiri ngelilingin aku jongkok di bawah. Terus timer kita berapa menit. kayak 3 menit atau 5 menit ganti-gantian. Nanti kalau aku diusap Kak udah selesai Kak gantian gitu. Berarti berapa jam kalian berdiri di sana? Berarti kita stay dari sekitar jam 3 sore kurang itu udah sampai besok pagi jam 6 pagi berturun. 15 pagi, jam. berarti 15 jam. 15 jam berdiri. Wow. Sebuah Kebayang pegelnya kayak gimana tuh. Tapi apa namanya, ketika di dalam shelter itu kalian itu apa ya, merasa ada apa ya, ada benar-benar terlindungi gitu loh ketika di dalam shelter itu dibandingkan dengan kalian ada di luar gitu loh. Ada kerasa nggak ketika di dalam shelter sama di luar gitu? Ya mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih aku merasa terlindungi banget. Karena kalau misalnya nggak ada shelter, itu opsi yang ada di pikiran aku pasti ya antara stay di shelter. Tapi kalau nggak ada shelter, aku pasti bakal terobos naik ke tenda, Oke. ke pos 4. Karena udah dibayang-bayang kita akan salin, ganti baju bersih, makan, tidur di tenda. Udah kebayang gitu. Cuma kalau emang nggak ada shelter dan kita tetap stay di tenda, ya pasti kita nasibnya udah berterbangan yang di itu. Iya. Iya, sudah kemana-mana tahu. Iya. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sih kayak pas di luar itu udah kayak cuacanya lebih ke nusuk kulit gitu, jadi kayak tangan udah nggak kerasa gitu. Terus pas baru masuk ke shelternya, mungkin karena memang ya apa namanya terlindungi lah ya dari badainya juga, terus sama orangnya juga banyak, jadi kayak lebih hangat aja sih di dalam gitu. Kalau untuk di shelternya sendiri, iya sama sih. Kalau di luar itu malah kurang, sangat-sangat tidak baik untuk badan kita kan. Jadi di shelter benar-benar ini sih merasa terlindungi ya. Apalagi waktu itu hujan dan berangin. Seenggaknya dengan di shelter tuh kita nggak kehujanan dan nggak langsung kena angin dan banyak tamengnya lah istilahnya gitu. Jadi kita nggak langsung kena sama si badainya itu Sama si kan. badainya itu ya. Oke. Dari Okti gimana?
Kalau aku emang ini sih sangat amat terbantu karena aku sendiri dingin itu kurang apa ya? Aku tuh kurang gak bisa kena dingin karena kalau dingin dikit aku aja kadang nggak bisa tidur. Nah pas ada masuk shelter, aku ngerasa kayak oh beda banget ya, di luar tuh aku dingin banget sampai nusuk dan tangan aku tuh sampai nggak bisa gerak kayak kaku gitu karena kan dingin ya. Terus habis itu pas udah nyampe shelter, kayak baru sekitar 10 menit itu aku udah ngerasa anget badan aku. Nah terus pas abis maghrib itu kan aku keluar nyari carrier. Nah itu aku langsung keluar dikit tuh langsung nusuk banget di tulang. Dinginnya, jadi nggak bisa nih, terus aku harus masuk ke dalam, terus nunggu 15 menit udah langsung terasa hangat lagi. Jadi menurut aku itu shelternya ini sih sangat ini bermanfaat dan berguna dan melindungi. Nah, selama di dalam shelter itu total kan tadi kurang lebih 15 jam lah ya. Tapi sebelum ke 15 jam itu apakah ada ada opsi kalian untuk kepikiran misal wah kita kayaknya harus turun, atau misalnya ada bantuan yang datang ke atas atau gimana? Ya kalau pada saat itu sebenarnya kan kita mikirnya emang badai paling cuma sejam 2 jam lah ya gitu. Terus kepikirannya jam habis maghrib mau turun tuh. Kita udah keluar kalau nggak salah ya. Ya udah keluar, udah ngerasain juga wah kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa turun gitu. Cuacanya sangat dingin lah gitu. Terus akhirnya masuk lagi, terus di malamnya sekitar jam 11-12 pokoknya tengah malam gitu. Ada ranger open trip ya? Atau ranger pokoknya ranger gitu nanyain ada yang mau ikutan turun nggak. Nah terus kita diskusi dulu nih, sebenarnya kan kita ada deket-deketan gitu juga kan gitu, diskusi mau turun atau enggak. Terus kalau dari Okti kan dia nggak tandingin juga kan, jadi daripada kita berempat turun terus Oktinya sendiri, mendingan kita bareng-bareng aja turunnya. Jadi yaudah nunggu nanti aja sampai ya agak lebih redaan lagi lah gitu. Dan itu turun dijemput dulu? Kita turunnya sendiri ya. Iya. Jadi kita dijemput sama guide dari tour guide tuh pas maghrib. Kita diajakin untuk turun dan kita udah keluar. Cuma carrier kita nggak ketemu karena kan di luar kan. Oh karena terlalu banyaknya carrier di situ ya. Dan itu carrier juga udah banyak yang terbang-terbangan juga sih kayaknya. Buat body pack kali yang terbang-terbang. Misalnya kita naruh di titik A, ntar pas kita keluar udah pindah tuh carrier atau kemana. Diinjek-injek lah atau kebalik atau keren cover kebuka, basah juga. Karena saking ekstrimnya badai waktu di atas itu, jadi orang-orang itu ya mungkin panik, terus memilih bareng-bareng evakuasi ke dalam shelter gitu kan ya. Karena orang mikirnya itu mungkin ketika saya masuk ke shelter saya akan merasa aman lah seenggaknya gitu ya, gitu kan ya. Termasuk dari teman-teman mungkin ya mikirnya seperti itu ya. Walaupun saya mau nanya nih, kayaknya ini lucu nih kayaknya nih. Dari teman-teman tuh ada yang tadi kan saya dengar ada yang sebelum ke situ ada berapa orang sih kira-kira di dalam shelter? Kalau perkiraan kita sih 100 lebih ya itu, 100-an. Iya. Shelter, ya? Banyak sekali berarti ya. Iya. Dan itu macam-macam, ada yang nangis gitu ya. Ada nangis, ada yang berantem. Sempet berantem juga. Ada berantem, debat-debat gitu. Debat gitu lah, maksudnya beda pendapat. Pas di dalam. Karena posisinya mungkin orang pada lapar, capek, badan basah. Terbagi dua kubu lah ya. Kubu belakang dan kubu depan kan. Iya. Apa tuh kubu belakang, kubu depan? Karena kita kan full banget dan kita mesti masa semalaman itu nggak tidur kan. Jadi dibikin baris 4 baris supaya bisa tidur bergantian, dan tidurnya itu posisinya duduk. Jadi 4 saf gini bilangnya. Ganti-gantian 2 ini duduk di timer 30 menit, habis itu gantian 2 ini duduk lagi 30 menit untuk kita tidur. Kita termasuk ke 2 pertama yang bisa duduk. Aku mikirnya juga karena yang 2 pertama bisa duduk itu banyaknya cewek-cewek sih. Jadi kita bisa duduk rapet. Nah, udah selesai gantian mau yang 2 ini banyaknya cowok-cowok. Dan mereka pas kita berdiri, mereka mau duduk, mereka nggak bisa karena nggak muat.
Nah jadinya berantemnya itu kubu depan sama kubu belakang. Yang belakang udah sesek banget full. Mereka minta yang orang-orang di depan keluar dulu dari shelter supaya mereka bisa duduk dan seenggaknya nafas doang. Ya, Gitu iya. dikit. Itu biar ngatur di belakangnya tuh lebih gampang. Iya. Di depan keluar dulu nih. Karena kalau misalkan desek-desekan kan ngaturnya ribet. Susah. Ya. Gak bisa gerak kanan kiri lah atau depan belakang. Jadi Ah. setengah ngalah dulu nih keluar. Nanti yang belakang ngatur dulu, baru yang di depan pelan-pelan masuk. Oh. Kayak gitu. Cuma yang di depan tuh kan kayak apa ya? Maksudnya dingin kan. Mereka juga Iya. nggak mau kedinginan Iya, benar, kan, kayak benar. gitu. Jadi emang posisinya semua hampir salah semua itu sebenarnya. panik lah ya di dalam itu. Dari kalian ada yang sampai nangis juga atau pasrah banget gitu? Alhamdulillah kalau nangis enggak, cuma kalau pasrah ada. Pasrah banget. Pasrah banget. Pasrah banget. Berdoa ya. Gimana nih dari masing-masing atau ada yang pasrah banget siapa nih? Gimana nih? Boleh diceritain atau diceritain sama seorang nih gimana? Boleh aku nih? dulu aja dulu ya. Kalau kita bener-bener gak ada yang nangis. Mungkin udah gak ada energi buat nangis juga kali ya. Udah pasrah dan aku yang paling bawel kayak kita berdoa. Aku udah komat kamit minta berdoa terus bilang ke Desa, kalian juga berdoa. Terus Desa sampai bilang, aku juga berdoa kan dari tadi dalam hati. Terus Desa sampai nanya, Kak kira-kira ini kita udah viral belum ya gitu karena dia takut viral, takut nggak boleh naik gunung lagi sama papanya gitu. Itu juga aku sama Desa agak debat juga, aku omelin juga Desa kayak udah gak usah mikir yang kesana dulu, yang penting kita selamat dulu lah bisa turun gitu. Terus akhirnya ya udah sih kita cuma berdoa aja. Terus oh ya karena pas di shelter agak goyang-goyang juga, kan ada posisi shelter yang ketutup bagian atas ya. Pas shelter goyang-goyang tuh kita semua yang di dalam shelter gantian untuk dorong dari dalam. Pas udah mulai agak kurang kondusif, aku tuh mikirnya bisa jadi shelternya akan roboh nih ban kita. Itu aku pelan-pelan tuh sebenarnya narik Desta sama Okti supaya lebih ke depan, nggak ketiban ini. Jadi kalaupun kita jatuh, kita bisa lari gampang keluar. Aku mikirnya kayak gitu. Tapi nggak tahu mereka nggak tahu aku tarik ke depan nggak ya? Oh enggak ya, aku tarik supaya bagian depan kan udah takut roboh itu kan. Dan di dalam posisinya udah lumayan chaos, tapi orang-orang lama-lama juga ya capek, emosi, lapar, capek lagi, jadi udah pasrah juga. Sampai kita yasinan juga di dalam, ada yang mimpin buat yasinan, terus berdoa bareng-bareng. Terus aku juga sesekali ngeliat Neo nih, pokoknya aku patokannya Neo juga aman, kayak nggak takut, ya udah gitu. Jadi teman-teman tuh udah ada di titik paling top pasrah mungkin. Iya udah pasrah. Siapa yang paling top pasrahnya nih? Pasrah Siapa nih? Desta sama Tias juga. Gimana nih? Gimana Des, gimana? Soalnya gimana ya, kayak pas masuk ke shelter itu lebih ke nggak bisa berpikir sih, maksudnya keadaan ini tuh kayak terlalu abstrak gitu di aku gitu. Jadi ya pas di shelternya ya udah gitu pasrah, ya mau gimana lagi, emang lebih amannya di sini ya udah di sini gitu menetap. Oh, gitu jadi sih. berarti dari kalian tuh udah ada pemikiran ketika daripada kita memaksakan untuk turun atau lanjut ke pos 4 atau kita diam di luar, kayaknya kita lebih aman untuk di shelter gitu ya. di Iya, dalam shelter ya. bareng-bareng sih Walaupun di tetap shelter. ada pemikiran-pemikiran lah ya yang mengganggu. Iya betul. Iya sih, ya lebih aman mendingan bareng-bareng. Pokoknya bareng-bareng sih, aku mikirnya ya naik gunung kita bareng-bareng ya, turunnya juga harus bareng-bareng gitu. Jadi ya lebih baik kita nunggu aja di sini sampai keadaan lebih baik lagi gitu pas kita turun gitu. Oke, ada tambahan lagi dari Desa mungkin? Iya. Gimana? Nah kalau aku udah benar-benar udah pasrah banget. Pertama karena itu tadi ya, takut viral, takut masuk berita, apalagi takut masuk berita kan nggak lucu ya Mas kalau misalnya masuk berita nanti headline-nya apa nih 5 orang pendaki atau berapa gitu kan ditemukan, ya ampun jangan sampai ya kan. Cuma itu kan pikiran pada saat itu ya, takut viral, takut masuk berita. Terus juga sempat minta maaf ke Okti karena iya Okti maaf ya udah ngajak naik gunung gitu loh, maksudnya setakut itu, Minta maaf ya malu. takutnya tuh ngajak anak orang terus kenapa-napa kan gimana ya gitu. Terus kata Okti tenang nggak apa-apa Desa, nggak apa gitu. Oh, jadi dari kalian tuh saling menguatkan lah ya. Kalau semua panik kan bahaya juga ya. Terus posisinya mengkhawatirkan HP juga karena HP kan ditinggal di carrier. Kepikiran kalau keinjek-injek makin nanti kenapa-napa, HP-nya ntar dihubungin orang rumah nggak bisa disangkanya kenapa-napa nih anak gitu kan gitu ya. Jadi sempet Jadi khawatirnya mikirnya udah jauh lah ya, iya, itu ya. jauh banget udah. Udah
udah mikir, ih apa ini bakal tinggal nama. Tapi kalau tinggal nama jangan di gunung juga gitu loh. Aku mikir kayak udah gak mau puasa ya Allah, masih pengen puasa, pengen terawih, pengen lebaran. Iya gitu dah segala macam ya. Oke. Udah. Terus pada akhirnya apa? Kan tadi kalian berharap tuh si Badai itu ini cuma sejam, 2 Iya, jam terus mikirnya cuma udah beberapa gitu ya. jam doang. Tapi pada akhirnya itu 15 jam lah ya Badai itu kurang lebih, dan Bahkan bisa sampai kita keluar tuh belum selesai badainya. Jadi kita memaksakan turun aja karena Oh. kapan lagi kita turun kan, mumpung lagi terang gitu. Intinya terang sih. dan itu banyak yang di dalam shelter juga untuk memutuskan untuk turun. Iya, kita bareng-bareng turun. Carrier banyak yang terbang kemana-mana, body pack di mana-mana. Terus kita nyarinya pun perlu beberapa menit untuk nyari carrier kita. Jadi kita tuh turunnya jongkok, sambil diseret ininya carriernya.